Selamat malam keluarga Allah dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh Malam edisi 5 Maret 2021. Pelayanan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Bersama saya Pendeta Christian Tandililing, kita akan bersama mengalami hadirat Tuhan beberapa menit ke depan. Kiranya Tuhan menolong kita bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Kita memuliakan Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita dengarkan pujian berikut ini. Sungguh mulia kasih dan anugerahnya yang kudus. Dialah Sang penebus dosa kita, Dialah terang hidup ini. Pujilah Dia, pujilah selalu sepanjang jalan hidupmu. Dialah Yesus Tuhan, sahabat sejati. Hanya Dia Kristus dan sahabatmu. Ucapkanlah syukur, dengarkanlah pujian berbaginya. Sambutlah hari ini, hari indah bagimu, karena kasih-Nya hari esok pasti ceria. Pasti dengan berat beban hidup namun kasih cintanya. Jadikanlah Yesus nakodaku, hari ini pulih hari-hari. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan menganugerahkan waktu yang indah teduh bagi kami untuk mengalami hadirat Tuhan pada saat ini melalui pelayanan BPSW 4 Gereja Toraja. Saat Teduh Malam kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini ya Bapa. Tolong kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami sungguh-sungguh menikmati, memahami dan dapat melakukan, memelihara dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga-keluarga Allah dimanapun berada, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan bacakan dari Sakaria pasal 4 mulai di ayat 5 sampai ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau,
gunung yang besar, di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah itu, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita akan menimba pengajaran dari firman Tuhan yang kita telah baca bersama-sama dengan bingkai perenungan menerobos jalan buntu bersama Roh Kudus. Saudara-saudara, melalui sejarah Israel dapat kita tahu bahwa kerajaan utara yang disebut Israel runtuh pada tahun 722. Ya, sekitar tahun 722 sebelum Masehi oleh Asyur. Dan kemudian kerajaan selatan atau Yehuda runtuh pada tahun 586 sebelum Masehi oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Nah, keadaan seperti ini membawa bangsa Israel, kota Yerusalem runtuh, hancur. Dan banyak dari bangsa Israel ini yang masih sisa dibawa sebagai tahanan dan diperbudak di sana, di negeri yang asing bagi mereka. Sangat berat pergumulan kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel, bangsa yang merupakan pilihan Tuhan, namun harus mengalami situasi di luar harapan-harapan mereka. Akan tetapi waktu berjalan terus. 70 tahun kemudian terjadi perubahan. Ketika Raja Persia yakni Kores menaklukkan kerajaan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi, terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Apa yang selama ini dirindukan, diharapkan, diinginkan oleh bangsa Israel terbuka lebar. Bangsa Israel dibebaskan, diizinkan untuk kembali ke Yerusalem seperti yang diimpikan itu. Namun, ketika sampai di negaranya atau di tanahnya, hal yang sangat-sangat memprihatinkan adalah bahwa kota mereka sudah begitu hancur, tinggal puing-puing saja. Bahkan bait suci yang sangat megah yang dibangun oleh Salomo rata dengan tanah, hancur berkeping-keping. Namun di dalam kepemimpinan Zerubabel, dengan semangat dan antusias untuk membangun kembali bait suci itu, ya mereka memulai kembali rencana yang indah. Namun lagi-lagi diperhadapkan dengan kesulitan yang sangat luar biasa. Mereka kekurangan dana untuk mendapatkan material-material untuk melanjutkan pembangunan itu. Ditambah lagi dengan kelaparan yang melanda mereka. Mereka ada dalam krisis yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana? Apa yang harus mereka lakukan? Kesulitan, hambatan, beban berat, dan ujian yang sulit diatasi. Tetapi apa yang terjadi? Bacaan ini mengarahkan kita untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya dan menolong umatnya. Dan tentunya kisah dalam Bible, dalam Alkitab, banyak bercerita tentang bagaimana Allah yang luar biasa menyelesaikan jalan buntu yang dihadapi oleh umatnya. Kita ingat bagaimana peristiwa perjalanan bangsa Israel
di Laut Tiberau. Mau maju, dipaksa maju, pasti mati. Mau mundur ke belakang, mati juga. Tidak ada jalan, buntu. Tetapi kemudian bagaimana bangsa Israel itu tetap ada? Di mana lagi? Kisah runtuhnya benteng kota Yeriko. Benteng kota Yeriko adalah benteng yang sangat luar biasa, kokoh, sangat tinggi, dan dijaga oleh prajurit-prajurit yang tangguh, orang-orang yang seperti raksasa yang dilengkapi dengan senjata. Lalu bagaimana orang Israel bisa menghancurkan kota itu dengan kekuatan rakyat yang bermacam-macam, tidak terlatih? Namun jika kita membaca Alkitab, kita tahu bahwa Laut Tiberau, kota Yeriko roboh. Jalan buntu yang dihadapi bangsa Israel dapat diterobos bersama dengan Tuhan atau bersama dengan Roh Tuhan. Lagi-lagi dalam bacaan kita pada kesempatan ini mengingatkan dan meneguhkan kita bagaimana Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Ketika umat kembali dari pembuangan, dalam kerinduannya membangun bait suci kembali, tetapi ada problem, ada masalah, ada batu besar, ada gunung batu. Dikatakan di dalam bacaan kita, siapakah engkau gunung yang besar? Di hadapan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Gunung yang besar adalah persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Untuk menghadapi jalan buntu itu, Tuhan meneguhkan bahwa inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita, apa? Kalau kita mau mengandalkan kesehatan kita, materi kita, kekayaan kita, apa? Sangat terbatas. Tetapi dikatakan di sini, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Kalau begitu apa? Melainkan dengan Roh. Itu kata Tuhan, Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bangsa Israel diteguhkan untuk berpusat kepada kekuatan tangan Tuhan yang perkasa. Jangan berfokus kepada besarnya pergumulan, besarnya masalah. Tetapi dalam menghadapi masalah, kita diteguhkan untuk melihat Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih tangguh. Ya, sangat jelas bagaimana Tuhan menolong mereka dalam kisah selanjutnya. Bahwa Raja Persia yang pernah memberhentikan pembangunan bait suci, secara ajaib Raja Persia menolong, membantu dalam pembangunan dan penyelesaian bait suci itu. Semua yang dibutuhkan disiapkan dalam perjuangan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Maka puji syukur, bait suci Yerusalem selesai dibangun kembali pada tahun 515 sebelum Masehi. Luar biasa. Kalau kita belajar pada firman ini, menyaksikan dan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa tak terselami, apa yang harus dilakukan? Seperti apa gunung besar yang kita hadapi atau pergumulan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, beban berat yang kita hadapi atau ujian yang sulit yang diperhadapkan kepada kita. Mari berfokus kepada Tuhan.
Jangan berfokus pada besarnya persoalan itu. Yakin dengan janji Tuhan. Yang kedua adalah percaya bahwa ketika kita menyelesaikan atau menghadapi pergumulan, percaya kepada kekuasaan Tuhan Roh Kudus, maka kita dapat menerobos jalan buntu. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Dalam pergumulan-pergumulan, ada sebuah ilustrasi begini saudara-saudara. Ada seorang prajurit tentara dalam lokasi peperangan, terpojok dan semua rekan-rekannya telah mati. Tinggal dia seorang diri dan akhirnya dia harus mundur mencari cara untuk selamat dari musuh. Akhirnya ia mencapai sebuah gua dan bersembunyi di sana. Saat dia bersembunyi, dia melihat dari jauh bagaimana musuh menyisir daerah itu. Dia mulai bergumul, mati saya, ditangkap atau dibunuh. Dalam pergumulan yang sangat berat dia berdoa, Tuhan selamatkan saya. Kali ini saya sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau menyelamatkan saya. Kalau saya selamat dari tempat peperangan ini, saya akan melayani Tuhan. Tentara-tentara yang menyisir tempat-tempat itu semakin dekat. Dia sudah mulai mendengar suara tentara. Dia semakin pasrah, ya Tuhan. Dan tiba-tiba ia melihat ke mulut gua dari dalam. Beberapa laba-laba sedang membangun jaring sebagai rumahnya di mulut gua itu. Dalam hatinya mulai berpikir, mulai berperkara, ya Tuhan, seandainya Engkau mau menolong saya, maka bukan laba-laba yang harus di situ, tetapi Engkau akan membangun benteng besar, batu-batu besar tersusun di sana, sehingga mulut gua ini tidak terlihat. Itu harapan, itu doa orang itu. Mulai memaksakan kehendaknya kepada Tuhan untuk cara penyelamatan. Terdengar suara tentara sudah di depan. Tiba-tiba pimpinan regu datang. Ayo, kita lanjutkan pemeriksaan di tempat lain. Di tempat ini pasti tidak ada. Kalau dia masuk ke sini pasti sarang laba-laba itu akan rusak. Jangan buang-buang waktu, mari kita cari di tempat lain. Maka gua itu terlewati di mana ia bersembunyi. Dari kisah ini saudara-saudara, bagaimana Tuhan menyelamatkan dia. Makhluk yang lemah dipakai oleh Tuhan menyelamatkan tentara itu. Hanya dengan jaring laba-laba yang awalnya tidak disangka sebagai cara Tuhan untuk menyelamatkan dia. Dalam pemikirannya harusnya batu-batu yang harus tertata atau terletak di situ. Tetapi dengan jaring laba-laba pun Tuhan pakai untuk menyelamatkan tentara itu. Dalam kehidupan kita tidak jarang Tuhan menjawab doa-doa kita, bahkan hal-hal yang kita perlukan yang kita tidak doakan Tuhan kasih. Tetapi kadang kita berfokus pada cara kita, berfokus pada pikiran kita sendiri, berfokus pada kemampuan kita sendiri, berfokus pada tenaga kita sendiri, berfokus pada relasi kita sendiri dengan sesama. Kita abai dengan Tuhan, kita abai dengan kekuatan Roh Kudus, bahwa ada Roh Kudus. Kita diingatkan melalui firman Tuhan ini bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara-saudara dimanapun berada, mari mengandalkan Tuhan dalam menghadapi banyak jalan-jalan yang buntu dalam kehidupan kita, banyak persoalan-persoalan hidup yang sulit. Mari libatkan Tuhan, mari percaya pada Roh Tuhan. Kita bersama menerobos jalan buntu. Tuhan menolong saudara-saudara. Amin. Ku
yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Meneguhkan kami untuk senantiasa mengandalkan kuasa kasih Tuhan, mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu dalam menghadapi berbagai jalan buntu dalam perjalanan atau pesiarahan kehidupan kami. Ketika kami diperhadapkan dengan persoalan, dengan masalah-masalah yang sangat berat, dapat kami lalui ketika kami berjalan bersama dengan Roh Kudus-Mu. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami diteguhkan untuk tidak mengandalkan keperkasaan kami, kemampuan kami, dengan kekuatan kami, dengan kekayaan kami, dengan kehormatan atau kedudukan kami, tetapi hanya dengan percaya dan mengandalkan kuasa Roh Tuhan. Maka apapun dan seperti apapun gunung yang besar itu akan rata di depan kami. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kuatkan dan teguhkan kami senantiasa untuk berpengharapan kepadamu. Secara khusus di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih mewabah, kami tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami. Dan berbagai persoalan-persoalan gumul kehidupan yang kami hadapi bersama dengan jemaat-jemaat kekasih Tuhan dimanapun berada. Ada yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, ada yang dalam masalah-masalah ekonomi, ada yang dalam permasalahan korban bencana alam, baik itu banjir, longsor, dan berbagai masalah-masalah yang kami hadapi. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan dan menuntun semua kekasih-kekasih Kristus dimanapun berada. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja ke depan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, sehingga nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Juga pelayanan-pelayanan di lingkup klasis dan di lingkup jemaat. Kiranya kami semua senantiasa bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih, karena firman Tuhan senantiasa diberitakan apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi kami. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk harapan-harapan kami bersama ke depan. Tuhan membukakan jalan bagi kami dan berikan hikmat, kesehatan bagi kami, sehingga kami dapat berproses menuju ke sana, dan di sana kami dapat diperjumpakan dan nama Tuhan tetap kami puji dan muliakan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk pelayanan secara umum gereja Toraja dimanapun berada, untuk menjangkau yang belum terjangkau,
dan terus memelihara yang sudah dijangkau. Tuhan berikan kekuatan dan perlengkapi kami semua. Sungguh banyaklah batu-batu, kerikil-kerikil tajam, dan bahkan benteng-benteng batu yang kami harus terobos. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh dimampukan untuk menjadi garam dan terang dunia. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan dan berkati pemerintah-pemerintah kami dapat menjalankan roda kepemimpinan dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berbagai ketimpangan-ketimpangan yang ada di dalamnya kiranya dapat diproses dengan baik sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. Dan kami pun dapat menikmati damai sejahtera-Mu di tanah yang Engkau anugerahkan Indonesia tercinta ini. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, sempurnakanlah doa kami, sambutlah kami yang datang bermohon, mengucap syukur, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah perjumpaan kita, saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Tuhan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Hurre semangat.